Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar lagi anak-anakku yang soleh-solehah, yaitu belajar sejarah kebudayaan Islam. Dimana sebelum belajar kita berdoa dulu. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Kita belajar tentang Khalifah Utsman bin Affan. Bagaimana sih riwayat hidupnya dan silsilah Utsman bin Affan? Yaitu nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abdul Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Usay bin Kilab. Ia lahir di Mekah 6 tahun setelah terjadinya tahun gajah. Jadi umurnya Nabi Muhammad dengan Utsman bin Affan itu adalah ada rentang 6 tahun. Nasabnya Utsman bin Affan dengan Rasulullah itu masih ada keturunan, ya, dimana bertemu dengan Nabi Muhammad di Abdul Manaf, yaitu janggai Nabi Muhammad. Jadi masih ada keluarga, ya, masih ada bau keluarga antara Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang keberapa anak-anak? Khalifah yang ketiga, ya, setelah pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini dipilih sebelumnya, ya, sebelumnya dipilih ada kurang lebih 8 orang yang dipilih, diantaranya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga menggantikan khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya inilah silsilahnya, garis keturunannya. Jadi Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad masih ada garis keturunan dengan Abdul Manaf, masih satu jalur, ya, bukan satu jalur, 2 jalur itu beda. Kalau ini dari Hashim, kalau ini dari Abdi Manaf, yang mana keturunannya. Khalifah Utsman bin Affan termasuk manusia terbuka di kabilahnya. Ia terkenal dermawan, pemalu, halus, tutur bahasanya dicintai dan sangat dihormati kaumnya. Utsman bin Affan sama sekali belum pernah bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji sebelum beragama Islam. Ia tidak pernah meminum khamar atau minuman keras. Jadi Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun. Jadi selama belum masuk Islam, Utsman bin Affan ini belum pernah menyembah berhala dan minum minuman khamar. Beliau masuk Islam usia 34 tahun. Pada saat itu ia diajak Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk As-Sabiqul Awalun. Apa As-Sabiqul Awalun? As-Sabiqul Awalun yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia mendapat gelar Zurunain. Zurunain itu apa? Zurunain itu pemilik 2 cahaya. Ada yang menjelaskan ia menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad, yaitu pertama Ruqayyah binti Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah siap-siap mau perang, namun perang Badar, istri Utsman bin Affan ini, Ruqayyah, sakit, akhirnya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah menikahkan lagi dengan putrinya, yaitu Ummu Kulsum binti Rasulullah. Kemudian ada juga ulama yang menjelaskan Zurunain itu apa? Satu nur cahaya diperoleh dari membaca Al-Quran, satu nur cahayanya lagi yaitu dari menjelaskan sholat malam. Utsman bin Affan meninggal dunia pada hari Jumat 18 Zulhijjah pada tahun 35 Hijriah. Ya, itulah
silsilah dan sejarah Khalifah Utsman bin Affan dari garis keturunannya. Sekarang kepribadian Utsman bin Affan. Kepribadian Utsman bin Affan yaitu mempunyai kepribadian yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 kurang lebih yang Pak Guru tuliskan. Yang pertama, kerendahan hati, tawadu. Walaupun beliau seorang khalifah, beliau ketika mau mengambil air wudhu, beliau tidak semena-mena memanggil pembantunya, melainkan beliau langsung ke tempat air wudhu berjalan. Itulah bukti kerendahan hatinya. Ya, jadi ini kita bisa ambil suri tauladannya. Walaupun kita kaya, walaupun kita apa saja, kita harus rendah hati, pintar dan lain sebagainya, kita juga harus rendah hati, tidak boleh sombong. Yang kedua, kedermawaan. Kedermawaan Khalifah Utsman bin Affan yaitu ketika pada perang Badar, beliau perang Khandaq ya, pada perang Khandaq beliau hartanya untuk membeli sumur ya, sumur tersebut akhirnya diwakafkan kepada orang-orang muslim karena, dan ketika pada perang-perang tersebut harta-harta beliau diperuntukkan untuk keperluan perang yaitu Khandaq dan lain sebagainya, dan bahkan untuk memerdekakan budak sampai kurang lebih 2.400 budak yang telah dibebaskan oleh Utsman bin Affan dengan harta beliau. Itulah bukti kedermawaan Utsman bin Affan. Maaf, terganggu. Selanjutnya yaitu kepribadiannya Utsman bin Affan itu apa? Yang ketiga yaitu tadi kerendahan hatinya, yang kedua kedermawaannya, yang ketiga malu dan menjaga kehormatan diri. Jadi beliau diceritakan bahwa beliau walaupun di rumah itu sendiri, beliau ketika mandi saja beliau tidak membuka bajunya, sehingga beliau tidak melihat yang ada di badannya sendiri karena beliau itu malu ya, walaupun di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Itulah, dan juga menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, pemaaf. Beliau pemaaf. Pada saat itu ada seorang yang mau membunuh beliau karena gubernurnya di daerahnya orang tersebut tidak adil kepada orang tersebut. Akhirnya orang tersebut mau membunuh Utsman bin Affan. Namun kejadian yang lain, orang tersebut akhirnya dibebaskan oleh Utsman bin Affan, diberi maaf ya. Jadi nilai yang kita harus ambil dari kedermawaan, misalnya kita kaya juga harus suka memberi yang kurang mampu. Yang ketiga, malu. Kita juga harus menjaga malu ya. Pada zaman sekarang malu pun semakin kikis. Kita harus tanamkan diri kita, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kita harus menjaga malu dan kehormatan diri kita. Yang keempat, pemaaf. Kita bisa ambil yaitu hikmahnya, yaitu sebagai seorang pemaaf manusia itu pasti memiliki kesalahan ya. Jadi oleh karena itu kita harus harus pandai-pandai memberikan maaf ya, karena manusia itu tempatnya salah. Kita harus